Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali di channel Sisha Izati di ruang belajar materi SMP. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Setelah kita mempelajari materi pada pertemuan sebelumnya, kali ini Ibu akan membahas kerajinan bahan lunak alam dan buatan secara mendalam. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe ya. Jangan lupa di like juga biar makin semangat nih bikin konten materinya. Dan sebelum kita memulai pertemuan kali ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi hari ini, siswa diharapkan mampu merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Kerajinan bahan lunak alam. Dari daerah manakah kamu berasal? Pembuatan produk kerajinan bahan lunak alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan lunak yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda-beda. Misalnya jenis kerajinan di Banyumulak, Lombok. Sumber mata pencarian masyarakat daerah ini adalah membuat tembikar atau keramik hitam. Karena sumber daya alaminya banyak tersedia tanah liat. Bagaimana dengan masyarakat perkotaan? Kota Jakarta atau kota-kota lainnya di seluruh Indonesia telah banyak menciptakan peluang usaha dengan mengembangkan kerajinan bahan lunak alam dan buatan daerah masing-masing. Untuk itu, kita simak pelajaran selanjutnya, kerajinan bahan lunak alam apa saja yang bisa kita temukan di daerah dan kita juga bisa mengaplikasikannya. Check it out. Yang pertama ada keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasanya dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos, bahasa dari Yunani, yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius sesuai jenis tanah liatnya, sehingga tanah liat menjadi keras, padat, dan kedap air. Bahan produksinya untuk membuat kerajinan keramik tentunya tanah liat. Ada berbagai macam jenis tanah liat ya. Kemudian ada alat produksi pembuatan kerajinan keramik yaitu butsir, tali pemotong, spon, hand wheel, roll, tungku pembakaran, dan kick wheel. Produk pembuatan kerajinan keramik. Bahan lunak alam dari tanah liat telah banyak diproduksi pengrajin dan seniman keramik menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi. Orang asing sangat menggemari keanekaragaman keramik buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Contoh kerajinan keramik yang menjadi raja craft di setiap event pameran art dan craft. Proses pembuatan kerajinan keramik. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Yang pertama ada teknik pijit tekan atau pinch ya, jadi dibentuknya dengan cara ditekan. Kemudian ada teknik pilin atau coil, jadi digulung-gulung dulu memanjang kemudian disusun. Kemudian ada teknik lempengan atau slat, di roll, digepeng, diratakan baru dibentuk. Kemudian ada teknik cetak, yaitu dengan alat cetakan. Kemudian yang terakhir ada teknik putar yang menggunakan alat hand wheel atau kick wheel ya, yang diputar-putar, baru dibentuk. Selanjutnya, kerajinan kulit.
Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sendal, dompet, dan ikat pinggang. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan dipotong, dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Sesudah kering, kulit digosok untuk menghilangkan bulu dan kotoran menggunakan kampak kecil, kemudian dicuci bersih lagi dan dijemur kembali. Setelah itu baru dapat dipergunakan. Dengan teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Bahan pembuatan kerajinan kulit tentunya kulit hewan yang sudah disamak ya, seperti domba, sapi, dan kerbau ataupun buaya. Kemudian alat pembuatan kerajinan kulit, ada mesin pembolong kulit ya, mesin jahit, gunting, dan jarum jahit khusus untuk kulit. Produk kerajinannya tentu saja ada wayang, tas, sepatu, dan sebagainya. Proses pembuatan kerajinan kulit mentah atau split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Kemudian direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Selanjutnya kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering, baru kemudian dibentuk dengan cor atau dipahat. Next, kerajinan adonan tepung atau floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan play-doh. Pasti kalian pernah main kan? Bahan pembuatan kerajinan floor clay ada tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lem putih, kemudian cat semprot atau cat vernis ya atau akrilik dan sebagainya. Alat pembuatan kerajinan adonan tepung ada baskom, mangkok, sendok, spatula, gelas, plastik, triplex, dan waslap. Produk kerajinan adonan tepung seperti pada gambar ya, bisa dibuat figura, ucapan, frame ucapan ya. Kemudian proses pembuatan kerajinan floor clay, mencampur bahan, mengaduk adonan hingga kalis, memberikan warna, membentuk, dikeringkan lalu dicat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di YouTube bagaimana membuat kerajinan floor clay. Selanjutnya, kerajinan getah nyatu. Suku Dayak sangat memperhatikan pelestarian hutan loh sebagai habitat flora dan faunanya untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satu pohon yang berasal dari hutan Kalimantan adalah pohon nyatu namanya. Pohon ini telah lama menjadi bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Kerajinan getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utamanya. Kerajinan jenis ini banyak dijumpai di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu tentu saja menggunakan getah nyatu, air rebusan, dan pewarna alam atau pewarna sintetis. Alat pembuatan kerajinan getah nyatu, gunting, sendok, botol, kuas, dan papan. Produk kerajinan getah nyatu ya bentuknya seperti ini ya, souvenir dan sebagainya. Proses pembuatan kerajinan getah nyatu, proses perebusan batang pohon nyatunya kemudian dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan getah yang baik, baru dibentuk ya, baru dibentuk dengan cara direbus, dihangatkan, kemudian dibentuk lagi, dibentuk-bentuk. Tidak jauh dengan seperti floor clay, cuman ini bahan bakunya adalah getah nyatu. Kita masuk ke kerajinan bahan buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spons. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak,
memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita pelajari bersama-sama. Kerajinan lilin. Bagaimana lilin dapat dibuat? Pembuatan kerajinan sangat sederhana dan mudah. Dapat dilakukan oleh semua orang. Keselamatan kerja perlu kamu perhatikan karena lilin merupakan benda yang dapat dibentuk dalam keadaan panas. Jika kita merubah bentuknya menjadi benda kerajinan yang unik, tentunya perlu dicairkan dengan proses pemanasan di atas kompor. Bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang ya seperti yang di warung-warung, kemudian parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Alat pembuatan kerajinan lilin ada cetakan yang sudah siap pakai, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Proses pembuatan kerajinan lilin. Pembuatan lilin sederhana saja. Kamu dapat memanaskan lilin dan parafin di atas panci. Setelah cair, lilin dapat diberi pewarna bubuk atau cair atau dapat pula menggunakan krayon sisa. Krayon dapat digunakan karena mengandung minyak. Produk kerajinan dari lilin sangat bervariasi. Ada yang dibentuk patung, ada yang dibentuk seperti bunga, ada juga yang dituangkan ke dalam gelas kemudian digradasi dengan warna. Dan ada juga yang ditambahkan oleh dedaunan atau benda-benda kering lainnya sebagai hiasan. Selanjutnya ada kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan koresi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga dapat digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Bahan pembuatan kerajinan fiberglass ada resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetaknya. Alat pembuatan kerajinan fiberglass ada sendok, wadah mangkuk, cetakan, silikon, dan gunting. Proses pembuatan kerajinan fiberglass, resin ditambah katalis dicampur dengan perbandingan 20:1. Cairan resin katalis siap dimasukkan ke dalam cetakan silikon. Tunggu hingga kering lalu fiberglass dapat dilepas dari cetakan silikon. Produk kerajinan fiberglass seperti pada gambar, ya ada gantungan kunci yang di dalamnya ada berbagai hiasan kering. Selanjutnya kerajinan gips. Kerajinan dari gips banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah, namun kita perlu terlebih dahulu membuat cetakannya. Bahan gips merupakan bentuk bubuk sehingga prosesnya harus dicairkan dulu. Jika ingin terbentuk seperti yang diinginkan, harus dibuat cetakan terlebih dahulu. Sebelum membuat cetakan, kita harus mengetahui bentuk karya yang akan dibuat. Apakah berbentuk relief atau berbentuk seperti patung. Secara umum, semuanya diperlukan suatu cetakan. Bahan utama pembuatan cetakan adalah silikon seperti halnya cetakan untuk lilin dan fiberglass. Tetapi yang paling gampang dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Bahan pembuatan kerajinan gips. Bubuk gips tentunya, plastisin atau silikon, dan cat akrilik. Alat pembuatan kerajinan gips ada mangkuk atau gelas untuk mengaduk, sendok, kemudian cetakan plastisin dan kuas. Proses pembuatan kerajinan gips, bubur gips dibuat dengan perbandingan 1:2 takaran, 1 untuk gips dan 2 untuk airnya. Jika untuk cor, benda yang berongga, perbandingan dibuat 1:3, kemudian aduk hingga tidak ada lagi gumpalan gips. Dengan demikian gips akan lebih cepat mengering. Jika sudah kering, gips yang sudah dicetak dapat diamplas agar terlihat halus. Barulah dapat dicat sesuai keinginan. Produk kerajinan fiberglass seperti topeng, hiasan dinding, patung, dan sebagainya. Selanjutnya kerajinan sabun.
Sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Permukaannya yang licin karena mengandung deterjen dan juga lunak sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Kerajinan dari sabun sangat unik. Meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan, kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu. Bahan pembuatan kerajinan sabun. Sabun batangan tentunya. Selain itu dapat pula sabun olahan bentuk cair yang sudah siap dicetak. Alat pembuatannya sabun teknik ukir misalnya ada butsir, jarum, kawat, pensil, spidol, dan cetakan silikon. Proses pembuatan kerajinan sabun. Pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan teknik ukir ya. Kalau yang ini yang diukir yaitu dengan cara diukir dan dicongkel atau dicor. Kalau misalnya mau dibentuk juga sama, misalnya dengan cara dilumatkan atau dicairkan dulu sabunnya sampai lunak, kemudian bisa dibentuk oleh tangan. Produk kerajinan sabun ya ada sabun dengan berbagai bentuk ya, itu bisa menjadi hiasan sekaligus pengharum ruangan. Kerajinan polimer clay selanjutnya. Jenis bahan polimer clay belum banyak yang mengenalnya. Di Amerika Serikat, jenis bahan ini sangat populer. Polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue, tapi dari kimia. Oleh karena itu, kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu, bunga, dan hiasan lainnya. Selain itu, sifatnya yang tidak mengotori tangan menyebabkan kerajinan tangan yang dapat meningkatkan kreativitas ini cepat digemari oleh anak-anak dan orang dewasa. Kerajinan dari polimer clay tidak seperti tanah liat. Bahan ini tidak perlu dibakar untuk menjadi keras. Cukup didiamkan saja, nanti lama-lama akan mengeras. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay warna-warni siap pakai, benda pendukung lainnya misalnya papan atau wadah serbaguna dan bingkai foto misalnya. Alat pembuatan kerajinan polimer clay ada cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Proses pembuatan kerajinan polimer clay dapat dicampur dengan baik dan mudah sehingga menciptakan kombinasi warna yang berbeda-beda. Kemudian polimer clay juga ada yang sifatnya atau jenisnya harus dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu di bawah 1000 Celcius baru dapat mengeras. Produk kerajinan polimer clay tadi ya souvenir dalam bentuk lucu dan imut. Selanjutnya setelah kita berkreasi dengan kerajinan bahan lunak alam dan buatan, kita mengenal dengan kemasan kerajinan bahan lunak ya. Kalau sudah membuat kerajinannya berarti membuat kemasannya sehingga kerajinan yang kita buat dapat dikemas lebih menarik dan terlindungi dari debu. Setiap produk yang siap dipasarkan tentunya kita perlu memikirkan kemasan untuk produk tersebut. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama dan terlihat lebih menarik. Terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan, seperti aksesoris. Kamu perlu mengetahui aneka kemasan yang dapat digunakan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan yang kalian buat. Misalnya karya dibungkus dengan kotak kardus, bahan tile yang transparan atau plastik mika. Dan tugasnya adalah tugas proyek, tugas pembuatan karya. Buatlah sebuah karya kerajinan bahan lunak alam atau buatan yang tadi sudah dipelajari. Bahan yang digunakan adalah bahan yang terdapat di daerah tempat tinggal kalian aja ya. Gunakan informasi dari hasil bedah buku, dari hasil tadi penjelasan sebelumnya, atau referensi yang lainnya. Jenis kerajinan bahan lunak alam atau buatan yang akan kamu buat, kalian bisa pilih dari karya yang ada di buku atau yang tadi sudah dijelaskan. Jadi salah satu saja ya. Kemudian kerjakan atau lakukan bersama anggota keluargamu di rumah. Mungkin bisa dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Susun semua, kemudian buat nama proyek kerajinan kalian. Misalnya membuat lilin ya. Bahannya
alatnya dan proses pembuatannya ditulis di buku tulis, kemudian diupload pada tugas GCR ya dalam bentuk foto, dan upload juga foto proses pembuatan saat pembuatan proses kerajinan kalian buat ya, terlihat wajah kalian bersama anggota keluarga, kemudian foto hasil kerajinan yang kalian buat yang sudah jadinya. Jadi ada 3 yang harus diupload. Tugas tertulisnya yaitu menuliskan alat, bahan, dan proses pembuatan, kemudian ditulis di buku, kemudian diupload, dipoto, diupload, kemudian 2 foto yaitu foto kerajinan, proses kerajinan ketika dibuat ya bersama anggota keluarga, dan foto kerajinan yang sudah dibuat, yang sudah jadi. Nanti Ibu akan share lagi di GCR tugasnya. Semangat! Untuk itu, sekian materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.